pertanyaan pertama, bagaimana memfilter nilai-nilai pengajaran di sekitar kita yang kelihatannya sesuai firman Tuhan, tapi nyatanya menyesatkan? Mengingat dengan teknologi masa kini, jemaat makin mudah mengakses rupa-rupa pengajaran. Ini kalau saya boleh elaborasi ya Kak Alex ya, mungkin Mm-mm. zaman sekarang ini kan kita gampang banget ya akses medsos ya. Dan di medsos itu kita Mm-mm. bisa dengan gampang menjumpai banyak banget postingan. Karena siapapun sekarang bisa bersuara, siapapun bisa bikin post gitu ya. Dan ini pertanyaan baik sekali ya. Jadi bagaimana ya kita bisa memfilter nilai-nilai pengajaran di sekitar kita. Terkhusus kalau itu bicara dengan konten-konten yang ada dalam medsos seperti itu. Iya, Kak Ari dan juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman penjelajah, seringkali kita merasa bahwa apapun kalau hubungannya sama agama kita atau kekristenan, kita anggap benar. Nah, saya pikir itu yang harusnya kita mulai punya filter. Filternya apa? Yang paling pertama adalah tentunya kita punya eh, seperti yang Alkitab katakan, ujilah segala sesuatu. Jadi kita harus belajar mengujinya dan kemudian berikutnya ujiannya adalah tentunya tanya, apakah sesuai dengan firman Tuhan ataukah adakah bagian ini dalam firman Tuhan? Kalau demikian kita sudah bertanya lebih jauh, maka sebaiknya juga kita punya komunitas, kita bisa bertanya kepada hamba Tuhan di gereja kita atau di pelayanan kita yang juga kiranya bisa memberikan kerinduan untuk umat atau jemaatnya bertumbuh. Jadi eh, dalam dalam banyak pelayanan yang saya lewati, milikilah kerinduan untuk terus menguji segala sesuatu. Saya pikir itu harus kita miliki. Lalu yang kedua, milikilah dasar yang benar, firman Tuhan, maka teruslah belajar firman Tuhan. Karena itu seperti akan jadi filter ya. Bagaimana kita tahu ini asli atau tidak? Saya pikir kita mesti banyak bergaul sama yang aslinya ya. Kalau kita tahu aslinya, begitu kita lihat yang KW, ini nggak benar nih ya, karena kita udah kenal aslinya. Nah, tapi juga kalau kita mungkin masih bingung, maka bertanyalah kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam dalam sebuah seminar yang saya ikuti. Ada yang mengatakan follow your leader. Tentunya leader yang baik ya, yang benar-benar membahas firman Tuhan, berakar dalam dalam firman dan juga punya kehidupan yang baik. Saya pikir itu yang harusnya jadi filter bagi kita. Oke, terima kasih Kak Alex buat jawabannya. Jadi ini saat tadi saya menggarisbawahi satu poin yang penting ya. Firman Tuhan juga sudah Hmm, menegaskan pada kita untuk menguji segala sesuatu gitu ya. Jadi jangan ya. sampai kalau kita lihat di medsos, di internet gitu ya, apapun yang nongol kita bilang wah ini bener nih hanya gara-gara ada di internet ya. Mungkin kalau kita lihat postingan di X, Twitter, Instagram, TikTok gitu ya. Ya kita perlu filter dulu ya, jangan buru-buru itu diklik tombol share ya. Kita bisa Ya. lihat dulu, kita bisa telaah dulu, atau mungkin kalau mungkin ada kesempatan kita bisa tanyakan gitu ya, apakah ini Iya. benar atau tidak begitu. Benar ya Kak ya, FYP jadi itu jangan buru-buru banyak share ya. eh, FYP itu kan banyak kaitannya sama algoritma ya. Jadi kita juga harus tahu ya, Hmm. itu dagangan semua. Jadi hati-hati. Iya, betul ya. Jadi kalau peribahasa dulu bilang ada udang di balik batu, nah ini ada sesuatu di balik konten ya. Jadi kita harus Iya. waspada katanya begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua tidak kalah seru nih, tidak kalah menarik ya. Oke, setelah menyadari adanya pengajaran palsu dan kesesatan yang kerap terjadi dalam gereja, sikap apa yang perlu kita ambil nih, Kak? Apakah kita tetap berdiam diri ya? Mungkin berdiam diri ini bahasa kasarnya tuh peduli amat gitu ya. Atau kita perlu Mhm. mengkonfrontasi dengan diskusi apologetika? Atau ada sikap-sikap lainnya, Kak? Ini kalau terjadinya di gereja, saya pikir ya pesanlah buku teman jelajah ini lalu bahas bersama kitab 2 Petrus dan Yudas ya. Karena memang ya tidak mudah tentunya ya, apalagi kalau kita ada dalam komunitas yang tadi mungkin ini mengarahnya jangan-jangan kurang sehat ya. Nah, saya pikir kita harus belajar terbuka satu sama lain. Nah, tapi juga ingat di dalam setiap gereja ataupun lembaga ataupun pelayanan ada channel untuk menyampaikan. Dan pakailah channel-channel yang resmi untuk menyampaikan. Jika memang akhirnya dibuat diskusi,
untuk sama-sama mempelajari mau bentuknya apologetika atau apa, itu akan bisa menolong memberikan wawasan dan pemahaman. Nah, sehingga saya sih tetap berharap teman-teman punya kerendahan hati ya. Maksudnya kerendahan hati untuk bertumbuh, untuk belajar, melihat pandangan orang lain, sehingga yang terjadinya diskusi ya, bukan saling menuding dan saling menyalahkan. Nah, saya pikir penting juga orang-orang yang belajar teologi yang dalam, ya, yang secara khusus sarjana teologi, yang ada di gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, itu juga harusnya bisa memberikan pandangan yang tepat terkait dengan hal-hal yang dibahas. Jadi kalau saya mungkin menyoroti pertama sikap hati lebih dulu sebelum kita mengupayakan berbagai cara termasuk juga melalui channel-channel yang tepat. Apakah perlu lewat majelis, apakah perlu lewat hamba Tuhan. Nah, kita yang paling tahu mana yang tepat dalam konteks gereja dan pelayanan kita. Oke, terima kasih Kak Alex. Jadi intinya kalau kita menghadapi persoalan seperti ini ya Kak, kita perlu utamakan dulu ya sikap untuk kita rendah hati mau bertumbuh. Jadi sikap apatisme tentunya tidak baik juga ya kalau kita kayak tutup mata Iya, seolah-olah pura-pura nggak tahu. Tapi juga kita nggak boleh terlalu impulsif ya Kak di sini ya. Tiba-tiba gampang ke-trigger gitu ya. Lalu kita jadinya sembarangan gitu untuk benar. mengutarakan pendapat kita dengan dalih kita yang ngerti gitu ya. Jadi emang sikap untuk rendah hati ini ya kita perlu garis bawahi Iya, bersama teman jelajah sekalian. Kita bangun ya satu suasana untuk berdiskusi ya. Sampaikan kebenaran seperti apa yang kata Alkitab ya Kak ya. Sampaikan kebenaran di iya. dalam kasih. Jadi itu jangan dilupakan ya kebenaran dan kasih barengan ya. Gitu. Hmm. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya agak pendek nih ya Kak ya. Bagaimana caranya agar ketika membaca Alkitab, penafsiran kita tidak liar, bahkan menyimpang? Wah, gimana nih Kak? Silakan. Iya, ini perlu untuk kita memahami bahwa misalnya begini ya, di dalam setiap bagian firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan punya dua sifat. Sifat ilahi, sifat manusiawi. Maksudnya, firman Tuhan berlaku kekal. Tapi di sisi lain, firman Tuhan punya yang namanya konteks. Jadi, untuk kita bertanggung jawab tidak liar, selalu harus kita ingat, galilah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan pertama-tama di dalam konteksnya pada waktu itu. Lalu kemudian kita bawa dalam konteks kita. Jadi itu cara yang bertanggung jawab supaya kita tidak langsung ambil ayat tertentu, comot ayat itu, mengeluarkannya dari konteks, lalu memakainya untuk mungkin mendukung pendapat atau apa yang kita pahami. Jadi secara langkah di dalam kita belajar firman Tuhan, pertama, bacalah teks itu di dalam konteks pada waktu itu, lalu kemudian sesudah itu, bawalah dalam konteks kita sekarang. Itu cara yang paling sederhana supaya kita tidak liar. Dan saya, ya sekali lagi bukan bicara promosi ya, kenapa saya senang sekali dengan buku-buku dari teman jelajah yang ada, karena tidak melupakan konteks. Ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan dengan detail karena itu sebenarnya ada kaitan dengan konteks misalnya ya. Nah, tapi teman-teman bisa dapat dalam buku yang sederhana ini, mungkin ada yang bilang ini bukunya bersifat perenungan, tetapi bagi saya ini memberikan bagi kita, kenapa ya waktu itu Petrus ngomongnya seperti ini? Kenapa kata yang dipakai kata ini? Kira-kira apa yang dimengerti oleh jemaat waktu itu sebelum dibawa dalam konteks kita? Jadi seringkali keliarannya adalah karena kita langsung mengambil ayat itu dalam konteks saat ini, pokoknya ini artinya padahal kita tidak melihat konteks awalnya lebih dulu. Nah, dan ingat yang kedua, setelah melihat seperti itu, penafsiran yang tepat tentunya terkait dengan seluruh Alkitab. Jadi firman menafsirkan firman. Jadi tidak mungkin di dalam satu bagian ternyata bertentangan dengan firman di bagian lainnya. Jadi kita harus melihat penafsiran dalam kesatuan Alkitabnya. Jadi yang pertama tadi dalam konteksnya, lalu dalam kesatuan dengan seluruh Alkitab, dan sebenarnya yang ketiga dalam kesatuan dengan gereja Tuhan. Jadi jangan sombong gitu, wah saya baru menafsir Alkitab nih, pokoknya belum ada orang sedunia yang bisa nafsir kayak saya. Cek dulu ya, kita bisa ngecek tafsiran-tafsiran Alkitab yang baik, kita bisa mengecek kepada hamba Tuhan yang bertanggung jawab menafsirkan Alkitab, kita coba uji.
penafsiran kita, apakah tepat atau tidak. Jadi untuk tidak liar itu memang ada prosesnya dan ada komunitas yang harus mengafirmasi juga apa yang kita tafsirkan. Begitu Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Alex ya. Jadi kalau bahasa simple, sederhana, dan modernnya itu Hmm. kita jangan cocok logi ya Kak ya. Lihat sesuatu, Ya, ya, lihat ya. ayat kayaknya, wah ini cocok nih gitu ya. Jadi janganlah kita cocok logi, tapi kita perlu Betul. lihat ayat Alkitab itu secara menyeluruh. Mungkin kalau tambahan, apakah kita perlu Kak menggunakan referensi lain, semisal kalau baca Alkitab, kita pakai terjemahan lain gitu, atau mungkin pakai study Bible? Itu bisa. Itu bisa. Kalau kita memiliki akses, khususnya di sini banyak milenial ya. Saya pikir teman-teman kan punya akses ya sekarang internet segala macam. Tapi juga sekali lagi carilah sumber-sumber yang baik, sumber-sumber yang bertanggung jawab. Jadi cari bisa di study Bible, kita cari di commentary yang baik, begitu ya. Nah, tapi di sisi lain yang saya mau ingatkan juga, mungkin kita perlu untuk memiliki teman-teman yang bersama-sama belajar. Jadi milikilah komunitas belajar juga sehingga kita eh, ya bisa bisa sama-sama bertumbuh dan saling mengoreksi ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, thank you Kak. Ini saya jadi ingat ya bahwa kalau Hmm, untuk jadi orang Kristen tuh kita nggak bisa bertumbuh sendirian ya. Tapi kita perlu betul. dimuridkan ya. Kita dimuridkan, kita punya mentor rohani. Selain itu kita punya Ya, teman sebaya ya, teman seperjalanan untuk bisa sama-sama mengerti kita, pegang tangan kita, dan juga kita juga punya fungsi lain memuridkan gitu ya. Jadi ya. pemuridannya tuh 360 derajat. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya waktu, teman-teman sekalian. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan keempat ya. Apakah pengajaran sesat atau tidak sehat ini hanya dalam ranah doktrin atau juga terdapat dalam bagian-bagian ibadah lain seperti lagu pujian atau musik? Bagaimana mewaspadainya? Saya harus ingatkan bahwa yang namanya setiap ibadah itu pasti punya dasar dan biasanya pemahamannya berkaitan sama doktrin. Jadi misalnya kalau kita punya doktrin seperti ini, maka biasanya wujud nyata atau ekspresi dari doktrin itu ya muncul di semua bagian, termasuk ibadah, termasuk pujian, termasuk pilihan lagu, termasuk pilihan musik jenis ini dan itu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita katakan hanya doktrinnya yang masalah nih. Tapi kalau itu terkait dengan keseluruhan, maka itu mungkin semua bisa jadi masalah. Nah, karena itulah saya pikir dengan kerendahan hati kita selalu harus terus menguji, ya, terus menguji, terus berdoa dan melihat itu sebagai sebuah kesatuan. Memang seringkali ada hal yang tidak kita pahami dengan dalam. Nah, di situ saya pikir kita butuh kajian ya. Kita butuh kajian, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita ingat kalimat yang sederhana bilang begini. Ketika sebuah sudut ya, sudut yang kecil saja, misalnya dia menyimpang 3 derajat. Tapi ketika 10 kilometer, itu kelihatan banget jauhnya, bedanya gitu ya. Awalnya kelihatannya mungkin cuma 3 derajat penyimpangannya, sehingga saya harus ingatkan hati-hati ketika mungkin itu terjadi di satu bagian, nah itu pasti akan berpengaruh ke bagian-bagian yang lain. Nah, di dalam hal ini saya pikir gereja Tuhan ya, sebagaimana namanya, there is no perfect church. Tidak ada gereja yang sudah sempurna, tetapi gereja Tuhan adalah gereja yang terus mereformasi dirinya, terus memperbaharui dirinya ya. Bulan ini juga kita bicara bulan reformasi, dan saya pikir semangat yang sama harus dimiliki gereja untuk terus melihat. Jadikan firman Tuhan sebagai patokan, jadikan komunitas sebagai tempat di mana kita saling membangun. Saya pikir itu sih, Ari. Oke, terima kasih Kak Alex untuk jawabannya. Ya, ini pertanyaan nomor 4 ini menarik ya. Tentunya kalau ingin dibahas lebih lanjut kita butuh waktu Eh, lebih banyak ya. Tapi butuh semoga seminar. apa yang disampaikan betul, semoga apa yang disampaikan Kak Alex itu bisa menjawab kepada yang menanyakan. Intinya tadi saya menggarisbawahi ya bahwa gereja sama seperti kita adalah entitas yang terus diperbaharui hari demi hari ya, dan tentunya dibaharui oleh dalam pimpinan Roh Kudus juga. Dan kita yang adalah gereja juga tentunya ya, kita harus selalu menjadikan firman Tuhan sebagai patokan. Dan dalam berpegang pada firman kita nggak bisa sendiri ya, kita butuh bantuan dari Roh Kudus. Jadi jangan lupakanlah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita.